Halo teman-teman, selamat malam. Jadi ini kami dari kelas A kelompok 3. Saya Hafid. Dan saya Juan Carlos Manulang. Jadi di sini kami akan membahas mengenai korupsi yang ada di Indonesia, keadaannya saat ini. Jadi gini Ju, aku barusan dapat video tentang korupsi yang ada di Indonesia. Ini aku tunjukin ya. Ini Ju, ada 4 petugas pajak terima suap 1,8 miliar Ju. Kemudian ada lagi Ju, ini ada diduga korupsi 3 pegawai bea cukai Batam ditahan. Nah, gimana sih Ju biar kita itu bisa terbebas dari korupsi, biar nggak ada korupsi lagi di Indonesia ini? Kamu tahu nggak strateginya? Kalau menurut aku sih strateginya ada beberapa sih ya. Yang pertama itu dengan mengubah kebijakan publik atau kebijakan administratif penyelenggaraan negara yang mendorong orang untuk berbuat korup, seperti dengan penyederhanaan birokrasi dan prosedur administrasi pelayanan publik, sehingga bisa mencegah terjadinya pungli, kemudian menata kembali sekaligus memperketat pengawasan terhadap sistem administrasi akuntabilitas keuangan. Kemudian bisa juga dengan meningkatkan moralitas anti korupsi yang bisa dilakukan dengan pemberian diklat anti korupsi kepada aparatur pemerintah maupun melalui tokoh-tokoh agama dan tokoh masyarakat serta melalui publikasi dan promosi anti korupsi. Dalam diklat tersebut dapat dilakukan dengan penyampaian dan pembahasan materi mengenai Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, yakni Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, kalau menurut kamu, Fit, bagaimana strateginya? Sama sih, aku juga sama-sama kayak kamu lah. Kalau aku ya, di opiniku sih kayak bisa dengan menata kembali struktur penggajian dan insentif yang berlaku pada lembaga pemerintah, yaitu dengan menaikkan gaji pegawai atau memberi reward berupa insentif atas pencapaian target yang telah ditetapkan. Misalnya, target penerimaan negara dari pajak ataupun cukai. Dengan pemberian reward tersebut, para pegawai di lingkup pemerintah diharapkan akan lebih fokus dalam meningkatkan kinerjanya, sehingga target yang telah ditetapkan tersebut bisa tercapai. Nah, peningkatan remunerasi itu harus diimbangi dengan peningkatan fungsi kontrol dan pengawasan di lingkup lembaga pemerintah, atau bisa juga dengan reformasi birokrasi berupa pencanangan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Fungsi kontrol dan pengawasan ini dapat dilaksanakan dengan program dari unit kepatuhan internal masing-masing kantor pemerintah agar mengawasi dan memantau keadaan di lapangan sehingga bisa mencegah tindak korupsi. Itu Ju kalau menurut aku. Nah, betul sekali sih. Tentu saja kita harapkan hal tersebut bisa mengurangi atau bahkan menghilangkan tindak korupsi di instansi pemerintah. Dengan pelaksanaan strategi tersebut, kita tentunya berharap agar Indonesia bisa lebih dekat dalam mewujudkan cita-citanya yang tercantum di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia, dan yang paling utama adalah mengantarkan rakyat Indonesia merasakan Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Benar sekali. Sekian, terima kasih video kami atas perhatian dan kerjasamanya. Kami sampaikan terima kasih. Selamat malam.